kabar sih sekarang? Udah lama nih nggak kelihatan. Alhamdulillah baik. Emang lagi menepi dulu dari dunia entertainment atau kayak gimana sih mungkin? Sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu ya. Kayaknya memang lagi maksudnya memang lagi nggak diasapkan nggak banyak gitu. Apa mungkin keputusan yang bikin Kaura tuh ini dulu deh, kelindan dulu? Sebenarnya apa ya? Ya tuh mulai aktif itu di 2024 kayaknya. Masuk ada satu series kan dari situ kayak memang mikir lumayan agak capek, terus lagi beralih ke bisnis juga sih sebenarnya. Jadi memang pengen fokus ke situ. Bisnis ayam. Kenapa sih akhirnya Konvensional lah. kenapa pilih bisnis ayam? Bisa banyak harus properti lah, apa segala macam. Sebenarnya tuh aku dari dulu memang fokusnya itu memang ini ya apa ya, lebih ke kita bilangnya pangan lah ya, pangan. Ya aku beli kebun gitu kayak sawah, terus juga peternakan gitu ya. Memang satu memang aku suka bisnis yang konvensional. Kedua memang basicnya memang dulu kan aku tinggal di kampung ya gitu, jadi dari dulu tuh kayaknya memang seneng aja gitu yang berbau dengan alam, terus apa namanya ya bisnis konvensional lah, karena menurut aku kayak lebih apa ya, kayak aku di sawah gitu, aku tuh kerjasama sama yang ngurusinnya, jadi berapa karung tuh aku bagiin buat warga yang ngurusin juga, berapa itu buat cuman kayak buat warga aja gitu. Terus kayak mau ada beberapa kebun yang lain ya bagus juga gitu. Memang nggak banyak mungkin kayak orangnya apa gitu, tapi stabil aja. Itu kalau sawah daerah mana, kebun juga daerah mana kak? Di Jabar sih. Semua di Jabar. Nah kalau ayam, ada ayam, ada lele juga nggak sih kalau nggak salah ya? Aku nggak. Ayam tuh emang ayam hidup atau udah ayam potong apa kayak gimana? Oh enggak, aku nggak mau emon. Jadi memang ini pengemukan aja. Jadi kerjasama sama salah satu perusahaan ayam lah. Tapi mungkin ada kesulitan sendiri nggak sih dalam peralihan gitu dari ke bisnis? Sebenarnya kalau yang ngikutin ya, ini tuh udah lama ya sebenarnya. Dari dulu sebelum nikah kan aku sempat di F&B kan, F&B lama tuh. Terus udah mulai punya anak, nggak mau yang terlalu keluar banget, terlalu di luar gitu. Jadi ya pengen bisnis yang santai dan anak juga masih keurus ya gitu, apa di monitoring gitu. Jadi carinya memang yang simpel dan udah ngerintisnya udah mulai lama, jadi nggak begitu kaget lah. Tapi namanya bisnis kan up and down. Pernah ngerasa aduh capek banget nih bisnis gitu, udah deh tinggalin aja. Udah capek, cuman waktu ada saatnya lagi nggak oke ya mau gimana lagi. Tapi aku rata-rata cari bisnisnya itu yang stabil, makanya kayak ayam ini kan pengemukan, jadi nggak ada resikonya, nggak banyak. Awalnya emang kenapa teh? Mungkin karena suka makan ayam mungkin, atau Enggak juga, ya semua orang makan ayam. Apa ya, karena dari secara bisnis itu bagus, karena protein termurah itu kan sebenarnya ayam, ya kan. Dan orang Indonesia rata-rata makan ayam karena masih affordable. Cuma bedanya kan ayam kampung lebih mahal nih, kita kan ayamnya ayam industrial nih, kita bilangnya kan ayam murni. Jadi ya kayaknya good decision aja gitu, karena memang orang Indonesia kan suka ayam. Mungkin tadi dibilang stabil, pernah ngerasa ada alami kerugian nggak sih teh? Mungkin dari si apa pangannya kah atau kayak gimana gitu teh? Ayam selama ini enggak sih, alhamdulillah enggak, masih oke. Sawah, kebun-kebun. Ya, kalau sawah pasti kalau lagi gagal panen kita nggak dapat gitu. Yang kasihan tuh kan biasanya kadang yang ngurus, ya dia nggak dapat hasilnya karena lagi kayak sekarang kan lagi kering ya gitu. Jadi agak takut gagal, makanya sekarang tuh nggak ditanamin dulu karena takut gagal, karena memang lagi nggak hujan. Jadi aku biarin aja. udah paham mungkin teh untuk kesehatan ayam sendiri gitu. Kesehatan ayam. Iya gitu kan, maksudnya ala udah paham gitu. Kalau misalkan dia sakit harus diapain, terus kalau makannya bergizi mungkin apa aja. Kita
nggak spesifik, kenapa coba? Karena ayamnya banyak, 40.000. Jadi nggak bisa kita lihat, tapi harus ada ancar-ancar. Kan kalau kayak ayam kayak gitu kan dia berkoloni banyak banget kan. Kita bilang industri ya, karena makannya dikasih, apa dikasih, nggak nyari kayak ayam kampung. Jadi ya kalau ada yang udah terlihat lemas-lemas nih, nanti ABK-nya ada di situ. Udah mulai agak-agak mau mati gitu kan. Udah kita harus pisahin. Kalau nanti mati satu, mati ikut semuanya mati. Itulah kadang resikonya ayam. Makanya kita juga harus punya anak buah kandangnya yang memang teliti ya. Ngurus 40.000 ayam itu ini berapa karyawan mungkin? Iya, aku mah itu lumayan nggak banyak banget mbak. Yang lain kayak ratusan ribu gitu. Banyak banget. Berarti 40.000 skopnya masih kecil kalau dibilang buat industri itu sendiri. Sebenarnya sih enggak begitu banyak banget. Untuk alokasinya mungkin kemana aja teh? Enggak, kalau aku itu sekarang karena untuk meminimalisir resiko, jadi masih kerjasama sama perusahaan. Tapi kalau distribusi mah kesannya bisa kemana sih? Nyanyi masih kemarin kadang-kadang, cuman ya masih eventnya masih milih lah gitu, tergantung. Artinya membatasi diri dulu ya, karena masih punya. Gini, anakku tuh kan udah mulai gede ya. Aku pergi aja ditanya pulangnya berapa, kemana gitu. Sekarang kalau nggak diajak kan bete gitu. Kalau dulu kan masih kecil ya udah main, nggak peduli juga aku pergi kemana udah selesai. Nah sekarang ini udah mulai besar. Juga kan dari segi belajar juga aku harus lumayan lebih juga. Jadi kayaknya aku harus jadi home mom deh, harus stay di rumah. Jadi nggak banyak orang ini banget. Jadi seorang ayah plus ibu. Gimana ya? Yang lumayan agak berat, tapi aku lihat anaknya happy kok, dan dia tuh ceria sekali, dan aku lihat kalau dia happy ya yang penting dia happy. Sebagai ibu suka menghadapi keasburan gen apa sendiri, katakan mungkin waktu masih kecil suka ada nanya apa, cuaknya apa gitu arah diri sendiri. Iya, Alfa itu di luar dugaan BMKG banget ya. Bahasanya aku juga, gila nih anak ngomongnya cepet banget, terus pinter jawab gitu loh. Itu aneh juga sih. Dulu kan kita apa dikit, emak kita dulu VOC banget kan, marah kalau disentak, dipukul gitu. Ini kan nggak bisa gitu. Ini anak disentak apa bad mood. Kan kayak aduh nih kok soft banget ya gitu. Anak sekarang emang kayak gitu, dimarahin dikit ngomelnya tuh abis itu bete, mengkritik gitu kan. Tapi buat kita kontemplasi juga lah, oh ternyata aku begini ya, aku kan belajar dari anak gitu. Ada yang masih ingat bukan cowoknya Marabella yang bikin Teora, wah anakku bisa ngomong kayak gini ya. Banyak, aku nggak inget, banyak banget nih anak beneran. Oh kayak apa ya, kayak makan siang, Bel makan siang habis nggak? Tinggal 2 suap lagi, kenapa nggak habisin? Ya kalau udah kenyang kan harusnya udah, kenapa dipaksa? Tas serah deh Alfa. Tapi Teora menghadapi anak sekarang VOC atau gimana, pakai cara mendidiknya? Oh nggak boleh VOC, kita dulu kan udah hantaman VOC banget kan. Tapi aku juga bersyukur loh dulu digalakin begitu, kita juga kan jadi kuat kan. Jadi kayak gue udah biasa lah gitu sama mak gue sendiri gitu kan. Jadi ya oke aja. Nah ini nih si Alfa ini nggak boleh. Harus tidak merpati, dikencengin, dianya takutnya ke depannya juga trauma. Apalagi zaman sekarang tuh dikit-dikit kan, punten ya anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z sekarang apa-apa dikit inner child jelek, terus apa-apa dikit mental illness gitu kan. Jadi wah gue harus jaga nih, karena juga agak repot nih Alfa nih lebih kritis dari Gen Z, lihat aja bro. Kasih punishment buat ibu nggak? Kasih punishment gitu nggak? Atau mungkin cara diomongin aja gitu kan? Diomongin aja ngerti. Kalau anakku ya, cuma diomongin.